Kawan, bayangin lu lagi berdiri di bawah langit malam. Ribuan bintang berkedip di atas sana, galaksi membentang kayak samudera tanpa ujung. Pernah nggak kepikiran, semua itu sebenarnya apa? Dari mana asalnya? Ada teori yang bilang, mungkin semesta ini pada dasarnya cuma satu hal, cahaya. Di video ini, kita bakal jalan-jalan ke jagat raya. Nggak cuma lihat bintang, tapi juga nyelam ke dalam ide-ide gila para ilmuwan, filsuf, sampai cerita-cerita futuristis yang nyambungin cahaya dengan kehidupan kita. Siap? Yuk kita mulai perjalanan kosmik ini. Kalau kita ngomongin cahaya, banyak orang langsung ingat sama Tesla dan Max Planck. Tapi kali ini kita coba ambil jalan lain ya, referensi yang berbeda. Tahun 1800-an, ada fisikawan brilian namanya James Clerk Maxwell. Dia berhasil nyatuin listrik, magnet, dan cahaya jadi satu teori besar. Dari situ kita tahu kalau cahaya itu sebenarnya gelombang elektromagnetik. Dan kecepatannya konstan, sekitar 300.000 km per detik. Kecepatan ini bukan angka sembarangan, tapi jadi fondasi seluruh fisika modern. Nah, terus kita lompat nih ke awal abad 20. Einstein memperkenalkan teori relativitas khusus. Dia nunjukin kalau ruang dan waktu bisa melar atau menyusut tergantung seberapa dekat lu sama kecepatan cahaya. Dari situlah lahir persamaan legendaris E sama dengan mc², yang artinya energi dan massa itu bisa saling berubah. Artinya apa sih? Artinya cahaya nggak cuma bikin kita bisa lihat dunia, tapi juga bisa melahirkan materi. Dan ini bukan teori kosong, kawan. Tahun 2021, di laboratorium Brookhaven, ilmuwan beneran nunjukin cahaya murni bisa ngelahirin partikel materi lewat tabrakan super energi. Jadi kalau ada yang bilang kita semua berasal dari cahaya, itu gak cuma puitis, tapi ada dasar ilmiahnya. Dan kayaknya bener. Sekarang kita tarik mundur jauh banget ke momen paling awal dari alam semesta ini. Sekitar 13-an miliar tahun yang lalu, semua yang ada, galaksi, bintang, planet, bahkan ruang dan waktu berawal dari satu titik super kecil yang disebut singularitas. Dari situlah terjadi peristiwa yang kita kenal sebagai Big Bang. Tapi di awal banget setelah ledakan itu, semesta masih gelap total. Partikel-partikel subatomik berterbangan, panasnya nggak karuan. Sampai akhirnya muncul foton-foton pertama, alias partikel cahaya. Cahaya ini usianya tua banget, bahkan lebih tua dari galaksi. Bisa dibilang, begitu cahaya lahir, maka semesta mulai terlihat. Tanpa cahaya, semua cuma kekacauan energi yang gak berbentuk. Pertanyaannya gini kawan, apakah cahaya itu hasil dari Big Bang? Atau justru Big Bang sendiri yang dipicu oleh hadirnya cahaya? Sains belum punya jawaban pasti. Tapi pertanyaan itu bikin kita sadar, mungkin cahaya bukan cuma efek samping, tapi inti dari kelahiran semesta. Dari perjalanan kosmik, sekarang kita turun ke bumi. Sejak awal, cahaya itu udah jadi pusat kehidupan manusia. Bayangin di zaman purba, sebelum ada listrik, sebelum ada api, sumber utama kehidupan itu cuma matahari. Tanpa cahaya, nggak ada tanaman, nggak ada makanan, nggak ada kehidupan. Makanya banyak budaya kuno menganggap matahari sebagai dewa. Orang Mesir kuno menyembah Ra. Orang Inka punya dewa Inti. Bahkan di Nusantara ada juga cerita-cerita kosmologi yang memuliakan matahari. Lalu manusia belajar menjinakkan cahaya. Mulai dari api unggun, obor, sampai akhirnya lampu minyak. Setiap lompatan itu bukan cuma soal teknologi, tapi juga cara manusia memperluas jam hidupnya. Dari yang tadinya cuma aktif pas siang doang, jadi bisa begadang di malam hari, bisa bikin seni, bisa ngobrol sampai larut malam. Dan puncaknya, revolusi listrik di abad 19. Thomas Alva Edison bikin bola lampu. Dunia langsung berubah selamanya. Cahaya nggak lagi terbatas sama matahari. Kita bisa nyalain kapan aja. Dunia jadi 24 jam. Waktu kehidupan bertambah panjang. Bisa kerja lembur, bisa bikin kota hidup sepanjang malam. Jadi kalau dipikir-pikir,
perjalanan cahaya di bumi ini bukan cuma soal terang, tapi juga tentang kemajuan peradaban manusia. Dari api unggun sampai listrik, cahaya selalu jadi bahan bakar kemajuan. Tapi yang keren, peran cahaya nggak berhenti di situ. Justru makin ke depan, cahaya makin vital buat masa depan manusia. Contohnya internet. Lo mungkin lagi nonton video ini lewat wifi atau kabel. Nah, di balik semua itu ada cahaya. Data dikirim lewat serat optik. Cahaya laser yang merambat ke dalam kabel transparan super tipis membawa miliaran informasi setiap detik. Lalu ada teknologi laser, mulai dari bedah medis yang super presisi, tag price scanner di supermarket, sampai bikin musik favorit lu kebaca di CD. Semua itu menggunakan cahaya. Bahkan astronomi modern juga ngandelin cahaya. Teleskop kayak Hubble atau James Webb basically kerja dengan nangkep cahaya kuno dari galaksi-galaksi yang jaraknya miliaran tahun cahaya. Jadi setiap kali kita ngelihat gambar kosmik spektakuler, sebenarnya kita lagi mengintip masa lalu lewat cahaya yang baru nyampe ke bumi. Dan yang paling mind-blowing, ada penelitian tentang komputasi kuantum berbasis foton. Kalau ini beneran mateng, cahaya bisa jadi kunci komputer masa depan yang kecepatannya ribuan kali lebih ngebut dari laptop lo sekarang. Jadi ya, kalau mau jujur, masa depan kita literally bakal ditulis dengan cahaya. Kawan, lo pernah berdiri di tempat gelap gulita, terus ada secercah cahaya yang nyala. Dalam sekejap, lo pasti bisa lihat bentuk, warna, arah. Tanpa cahaya, nggak ada realitas yang bisa kita lihat. Jadi bisa dibilang, cahaya itu kayak bahasa pertama semesta. Fisika modern juga nunjukin, cahaya itu unik banget. Dia bukan cuma partikel, bukan cuma gelombang, tapi dua-duanya sekaligus. Pernah ada ilmuwan Inggris namanya Thomas Young. Dia bikin eksperimen sederhana, ngasih cahaya lewat dua celah sempit. Hasilnya, di layar muncul dua gelombang kayak riak air, padahal sumbernya cahaya. Dari situ ketahuan kalau cahaya punya sifat gelombang. Tapi cerita nggak berhenti di situ. Fisika kuantum kemudian nambahin twistnya. Cahaya juga bisa berperilaku kayak partikel kecil. Jadi bayangin aja, cahaya itu ibarat pemain bola yang bisa jadi striker dan kiper sekaligus. Tergantung gimana lu ngelihatnya. Dan yang bikin makin mind-blowing, setiap kali kita lihat bintang di langit malam, cahaya yang nyampe ke mata kita itu mungkin udah jalan ribuan bahkan jutaan tahun. Jadi sebenarnya kita bukan lagi lihat bintang sekarang, tapi kita lagi ngintip masa lalu kosmos. Bahkan eksperimen terbaru di Brookhaven tahun 2021 berhasil ngebuktiin kalau cahaya bisa berubah jadi materi. Dari eksperimen itu, lahirlah pasangan elektron dan positron yang merupakan hasil dari tabrakan cahaya berenergi tinggi. Jadi kalau dipikir-pikir, semua benda, termasuk tubuh kita, mungkin asalnya hanyalah tarian cahaya yang dipadatkan. Jadi kalau lo ngerasa lagi ngelihat cahaya, sebenarnya lo lagi berinteraksi dengan salah satu entitas paling tua, paling misterius, dan paling fundamental di alam semesta ini. Dari tadi kita ngomongin cahaya di level kosmos, bintang, dan semesta. Tapi kalau ditarik lebih dekat, ternyata cahaya juga hidup di dalam diri kita. Di tahun 1930-an, ada peneliti Rusia, Semyon Kirlian, yang gak sengaja nemuin kalau makhluk hidup bisa memancarkan semacam cahaya berwarna kalau ditempatkan di medan elektromagnetik tertentu. Orang nyebutnya aura. Awalnya dianggap mistis, tapi belakangan banyak riset lanjut yang ngejelasin ini dalam bahasa ilmiah. Tubuh kita memang memancarkan bioemisi cahaya halus. Bahkan di era modern, Konstantin Korotkov bikin teknologi yang namanya GDV, Gas Discharge Visualization, buat motret bioemisi ini. Hasilnya, intensitas cahaya manusia berubah sesuai keadaan emosi. Lagi bahagia, cahayanya jadi terang. Lagi sedih, cahayanya redup. Dan ternyata, ada sebuah riset dari Universitas Kyoto yang nunjukin hal serupa. Sel tubuh manusia secara alami memancarkan foton dalam jumlah kecil. Jadi, literally, kita kayak kunang-kunang versi slow motion. Nggak kelihatan mata telanjang, tapi ada. Sains
menyatakan semua benda dengan suhu di atas 0 mutlak pasti memancarkan cahaya. Itu artinya tubuh lo, gue, semua orang sebenarnya selalu bersinar, cuma aja nggak selalu kelihatan. Jadi ternyata cahaya nggak cuma bikin bintang-bintang berkilau, dia juga ada di balik senyum kita, di balik energi kita, bahkan di balik cara kita ngerasain hidup sehari-hari. Setelah kita jalan bareng menyelusuri cahaya, dari bintang-bintang sampai tubuh kita sendiri, ada satu hal yang nggak bisa kita abaikan. Cahaya selalu hadir sebagai simbol kehidupan. Dari dulu manusia udah ngelihat cahaya sebagai tanda harapan. Setiap kali ada kegelapan, kita otomatis nyari cahaya. Itu refleks, bukan cuma karena kita bisa ngelihat jalan, tapi karena cahaya bikin rasa aman, rasa tenang. Dan kalau kita tarik ke dalam kehidupan sehari-hari, cahaya itu mirip banget dengan kesadaran. Semakin terang kesadaran kita, semakin jelas juga arah yang bisa kita lihat. Tanpa kesadaran, hidup kita kerasa kayak jalan di ruang gelap. Nabrak sana, nabrak sini, bingung arahnya. Bahkan banyak tradisi spiritual dari timur sampai barat selalu pakai istilah pencerahan atau enlightenment. Intinya sama, ada cahaya yang bikin hidup nggak lagi gelap. Jadi, kalau sains bilang kita semua memancarkan cahaya dalam bentuk biofoton, mungkin ada makna lain yang lebih dalam. Setiap orang punya sinar yang unik. Cahaya ini bisa redup kalau kita lagi jatuh, tapi bisa makin terang kalau kita lagi bahagia, tulus, dan penuh cinta. Mungkin inilah kenapa para tokoh spiritual digambarkan dengan lingkaran cahaya di kepala mereka. Itu bukan sekedar simbol, tapi pengingat. Manusia punya potensi buat jadi terang, buat dirinya sendiri, juga buat sekitarnya. Kawan, dari perjalanan kita ini, ada benang merah yang gak bisa dihindari. Cahaya selalu ada di awal cerita. Big Bang melahirkan foton pertama, lalu dari sana lahir bintang, galaksi, sampai akhirnya kita. Bahkan eksperimen terbaru nunjukin cahaya bisa berubah jadi materi. Jadi mungkin benar, semesta ini awalnya hanyalah cahaya yang menari. Ada sebuah cerita pendek yang ditulis Isaac Asimov yang berjudul The Last Question. Ceritanya ngalir dari masa depan manusia sampai miliaran tahun ke depannya lagi, ketika semua bintang padam dan semesta tinggal kegelapan dingin. Nah sebelumnya, selama ribuan generasi, manusia terus nanya ke superkomputer, apakah entropi bisa dibalik? Bisakah semesta lahir kembali? Dan jawaban superkomputer itu selalu sama, data tidak mencukupi. Sampai akhirnya, ketika semuanya udah lenyap, alam semesta sudah gelap, manusia sudah tidak ada lagi, hanya tinggal komputer itu yang tersisa. Setelah miliaran tahun mengumpulkan jawaban, si komputer akhirnya berbisik, jadilah terang. Dan dari bisikan itu lahirlah semesta baru. Nah, kalau kita tarik ke dalam, bukankah hidup kita juga begitu? Dari cahaya kita datang, dengan cahaya kita berjalan, dan mungkin pada akhirnya kita semua kembali ke cahaya itu sendiri. Jadi, pertanyaannya bukan lagi sekadar apa itu cahaya, tapi apakah mungkin kita sendiri adalah cahaya yang sedang mencoba mengenali dirinya? Kalau lo merasa terhibur dengan video ini, lo bisa share, like, atau lo bisa komen di bawah untuk menyatakan dukungan lo terhadap video ini. Atau malah ketidaksukaan lo terhadap video ini. Bebas. Kalau lo ngerasa ada temen lo yang perlu cahaya, lo bisa kasih video ini. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.